Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami kelompok 5 yang beranggotakan saya, Asih Rahayuning Rizky, rekan saya, Andini Putri Marsha Azahra, dan saya Devi Nurul Azizah. Kami bertiga dari kelas R7, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ingin membahas materi mengenai korelasi untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, statistik deskriptif. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Materi yang pertama ada pengertian korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Terdapat dua variabel dalam korelasi, yaitu 1. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan X. 2. Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan Y. Selanjutnya ada korelasi linear sederhana. Analisis korelasi dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan yang sebenarnya. Yang pertama, korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu, X, meningkat atau menurun, maka variabel lainnya, Y, cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Kedua, ada korelasi negatif. Adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya Y cenderung menurun atau meningkat. 3. Korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu, variabel X, berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya, variabel Y. Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Diagram pencar. Diagram pencar atau diagram serak, scatter diagram, adalah suatu alat berupa diagram untuk menunjukkan ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antara dua variabel X dan Y, yang berupa penggambaran nilai-nilai dari variabel-variabel tersebut. Gambar diagram pencar dapat dilihat di slide. Yang pertama, ada gambar korelasi positif Y akan naik bila X naik. Bila X dikendalikan, maka Y juga akan terkendali. Gambar kedua ada kecenderungan korelasi positif bila X naik, Y cenderung naik, tapi mungkin ada faktor lain yang berpengaruh. Gambar ketiga ada tidak nampak adanya suatu korelasi. Yang keempat, ada kecenderungan korelasi negatif. Bila X naik, Y cenderung turun. Yang kelima, korelasi negatif. Y akan turun bila X naik. Bila X dikendalikan, maka Y juga akan terkendali. Selanjutnya ada nilai koefisien korelasi atau R. Pengertian koefisien korelasi sederhana. Koefisien korelasi sederhana merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara min 1 dan plus 1. Jika R bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat dengan nilai R ke plus 1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika R bernilai negatif, maka variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai R ke min 1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika R bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Jika R bernilai plus 1 atau min 1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Kemudian, untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel, berikut merupakan nilai-nilai dari koefisien korelasi yang sudah ditampilkan di slide, mulai dari R sama dengan 0 yang berarti tidak ada korelasi sampai R sama dengan 1 yang berarti korelasi sempurna. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis koefisien korelasi linear sederhana atau koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Koefisien korelasi Pearson dapat ditentukan dengan metode-metode sebagai berikut. Seperti yang sudah ditampilkan di slide,
Ada dua metode. Yang pertama adalah metode least square dan kedua metode product moment. Untuk metodenya sudah bisa dilihat sendiri di slide. Untuk keterangannya, R adalah koefisien korelasi, X deviasi rata-rata variabel X, Y sama dengan deviasi rata-rata variabel Y. Nah, selanjutnya di slide ini telah ditampilkan cara penyelesaian menggunakan metode least square dan metode product moment, yang kesimpulannya jenis korelasinya adalah korelasi positif sangat kuat. Artinya, hubungan antara pemupukan dan hasil panen padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen padi pun akan naik. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai koefisien korelasi Rank-Spearman. Apa itu koefisien korelasi Rank-Spearman? Koefisien korelasi Rank-Spearman adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk ordinal atau data yang bertingkat, data yang berranking. Rumus untuk mencari koefisien korelasi Rank-Spearman sudah tertera dalam slide PowerPoint tersebut dengan keterangan RS merupakan koefisien korelasi Rank-Spearman itu sendiri, D merupakan selisih dalam ranking, dan N merupakan banyaknya pasangan rank. Kemudian, langkah-langkah dalam menyelesaikan koefisien korelasi rank kendal adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai pengamatan dari variabel yang akan diukur diberi ranking dari nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil. Jika ranking sama, diambil nilai rata-rata dari nilai tersebut. Yang kedua, tentukan nilai patokan berurut dengan menyusun salah satu dari nilai ranking tersebut secara berurutan, dimulai dari yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang seterusnya dalam menghitung nilai konkordansi dan diskordansi. Untuk langkah yang ketiga yaitu tentukan nilai konkordansi dan nilai diskordansi dari nilai-nilai ranking yang bukan patokan. Yang keempat yaitu tentukan nilai S dengan menjumlahkan nilai konkordansi dan diskordansi tersebut. Untuk langkah yang terakhir yaitu hitunglah nilai koefisien korelasi rank kendal dengan rumus yang tadi. Yang selanjutnya yaitu koefisien korelasi bersyarat atau koefisien kontingensi. Koefisien korelasi bersyarat digunakan untuk data kualitatif, dirumuskan dengan C sama dengan akar dari X kuadrat dibagi X kuadrat plus N. Yang selanjutnya yaitu korelasi linear berganda. Pada hubungan linear dua variabel, perubahan satu variabel dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel lain. Korelasi linear berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel terikat Y dengan dua atau lebih variabel bebas yang disimbolkan dengan X1, X2, dan XX seterusnya, atau bisa disebut XN. Selanjutnya adalah koefisien korelasi linear berganda. Koefisien korelasi linear berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sekian presentasi melalui video yang kami buat. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.